ketika matahari mulai muncul, kami mencarter mobil angkutan umum untuk ke base camp. Karena jarak dari base camp ke pos 1 lumayan jauh, kami pun memutuskan untuk sedikit manja dan menggunakan jasa ojek. Ini tentu saja disebabkan karena beberapa dari kami memiliki keterbatasan waktu, dan beberapa lainnya belum pernah mendaki gunung sebelumnya. Sudah tahu bikin capek, tidak nyaman, harus menghadapi mara bahaya. Kenapa sih balik lagi ke gunung? Cuaca terbilang ramah dan jalur pendakian tidak terlalu sulit. Padahal isi karir saya lumayan berat. Ini tentu saja disebabkan oleh peralatan kamera saya. Kami sampai punya guyonan bahwasanya yang membuat pendakian menjadi berat adalah eksistensi. Kami pun mulai mendirikan tenda. Satu tenda yang dibawa oleh kawan-kawan, satu lagi tenda yang kami sewa di bawah, dan saya sendiri lebih memilih untuk memakai flysheet sebagai bivak. Kenapa? Karena membawa flysheet dalam carrier bisa dibilang ringan dan juga membuatnya tidak begitu ribet. Yang terlihat adalah mentari pagi. Indah sekali. Segala rasa lelah, kesal, semuanya hilang begitu saja, terganti dengan perasaan hangat yang dibawa oleh mentari. Setelah menikmati mentari pagi dan sedikit berfoto, kami pun melanjutkan pendakian hingga ke puncak gunung. Jalurnya lumayan terjal, tapi tidak begitu jauh, tampak dengan jelas. Kami pun berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya tiba ke puncak. Ya, kita sudah sampai di puncak. Katanya, carilah pasangan yang juga senang mendaki gunung. Agar suatu saat nanti, jika kita akan mendaki gunung dan dia tidak ikut, dia tidak akan berpikir yang tidak-tidak, apalagi melarang-larang. Karena dia tahu benar nikmatnya mendaki gunung. Jadi, apa sih yang bikin seseorang kembali ke gunung lagi dan lagi? Padahal, lebih enak di kota, segalanya sudah tersedia. Justru itulah istimewanya gunung dan hutan. Uang dan kekayaan, tiba-tiba, tidak lagi seberarti di kota. Canda dan tawa tiba-tiba tidak lagi sepura-pura di kota. Persahabatan tiba-tiba tidak lagi sepalsu di kota. Dan jika boleh mengutip kata-kata kawan saya, Juang Astrajingga, puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus berdoa sebelum melangkah. Di perjalanan, kita terjatuh dan bangkit berulang kali. Kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya dalam perjalanan menuju puncak. Dan misalkan kita gagal, terus tidak bisa sampai ke puncak, bukan berarti perjuangan selama perjalanannya sia-sia. Kita belajar untuk jadi manusia yang lebih baik. Menurutmu bagaimana? Apa yang membuatmu kembali lagi ke hutan dan gunung? Ceritakan di kolom komentar, karena saya yakin kita semua punya alasan yang berbeda-beda.